Nah, sekarang kita diskusiin tentang fungsi dan VPN ya. Di pertemuan kita yang keempat, kita coba langsung aja. Di sini laptop saya terhubung dengan tethering HP saya. Jadi kita coba berbagai kemungkinan koneksi. Jadi kalau misalnya ada akses point yang tidak mau memberikan IP address lewat DHCP-nya, ya solusi terakhir ya pakai tethering HP. Tapi nggak usah khawatir karena di sini tidak akan memakan koneksi ke internet. Karena kita hanya main di VIA. Oke, ini klien kita yang pakai Ubuntu sudah sedang berjalan. Router dan server juga sekarang kita coba jalankan. Oke, klien sudah berhasil loading. Tapi karena klien menggunakan load only, harusnya sih IP address-nya tetap sama. Coba ifconfig. Yep, masih 56102 karena dia host only. Kita coba tunggu yang router. Masih loading. Oke, sudah. Root dan password. Oke, sekarang kita coba ifconfig en0. Oke, kita coba ping 5600 8602. Ping 192 168 56100. Oke, bisa connect. Ini IP address-nya dapat dari HP saya 43122. Oke, kita tidak akan pakai firewall. Kita coba sekarang 4322 ya. Kita coba ping 192 168 56102. Oke, masih belum bisa. Kita coba seperti yang kemarin, ifconfig en0. Kita matikan dulu. Kita lihat no carrier. Sekarang up. Kalau sampai ada notifikasi, itu dia. Link is up. 1 gigabit per second. Sudah aktif. Sekarang kita coba ping lagi. Oke, sudah bisa. 102. Sekarang bagaimana kalau dari klien ping ke sisi pintu kanan yang ke DHCP, yaitu ke 43. Oh, 43122. 43122. Nggak bisa dibilang ada network is unreachable karena dia nggak tahu ini kemana arahnya. Berarti masalahnya adalah di gateway, keterpasan gateway-nya. Sudo IP route at 192.168.43.0/24. Jadi maksudnya kalau mau mencari jalan ke 43.0, kirimkanlah ke router 168.6.100 seperti ini. Oke, let's start MSR sudah muncul di sini. Kalau mau kirim ke 43, kirimlah ke gateway 600. Oke, coba lagi sekarang ping
Udah bisa ya. Sekarang yang server. Root password. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ifconfig nol. Di sini 43 atau 54. Jadi kalau yang router ini 122, ini dapatnya 154. Kita coba ping 154. Yang pasti nggak akan bisa. Kalau nggak bisa, pingnya sudah terkirim, tapi nggak ada yang balik. Kenapa nggak ada yang balik? Karena server nggak tahu kemana saya harus ngirim untuk subnet 56. Kan klien itu subnetnya 56. Berarti masalah routing. Kita tambahkan routing di sini. Route at 192.168.560. Jadi kalau mau kirim ke subnet 56, maka kirimkanlah ke 192.168.43.122, yaitu ke router. Tadi routernya sudah dua tadi. Dan masnya adalah 255, dan 24 maksudnya. Ya, kita coba lihat next, start, dan share. Oke, kita tunggu dulu. Belum muncul untuk routing tabelnya. Oke, kita coba aja langsung ping ke 154. Oke, sudah bisa ya ngeping ke server. Ini masih belum muncul. Nah, kita skip aja. Kita coba ping dari sini ke klien. Ping 192.168.56102 kan. Berhasil. Oke, berarti koneksi dari klien ke server sudah terjadi. Jadi topologinya sekarang sudah terjalin antara klien, router, dan server. Nah, sekarang kita coba untuk membahas tentang proxy. Oke, kita coba masuk ke apa aja. Di sini harus ada apa aja. PSAX, Grab, HTTP. Oke, HTTP sudah jalan. Nah, kemudian kita coba lihat log yang muncul di Apache-nya atau HTTP-nya. Tail minus F, sorry, tail minus F. Var log httpd access.log. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mengakses web service-nya akan muncul di sini. Oke, kita coba aja. Buka. Nih, dan kita pastikan dulu coba untuk mematikan. Mematikan, menghapus class-nya. Class yang ada di web browser. Ya, clear now. Ya, oke, 192.168.43.154 tadi kan ya. Dan enter. Maka akan muncul di sini bahwa ada satu akses dari IP address 43122. Oh, bentar. Ini masih sudah aktif aksinya. Saya matikan lokasinya ya. Oh iya, masih sudah aktif ya. Kita pakai no proxy. Oke.
setelah saya hapus dulu bentar pasnya karena sudah terdownload tadi. Clear, ya, clear, clear now. Oke, ini saya bawa ke bawah dulu. Dan saya juga ingin melihat, ini sudah. Jadi sekarang kita akan coba mengakses web server tanpa proxy. Ini dia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi server kelihatan IP address dari servernya. Oh, ada yang mengakses saya yaitu 56.102 IP address-nya. Dan dia menggunakan Ubuntu. Ubuntu-nya Linux yang versi 64 revisi 88 dan mengakses saya menggunakan Mozilla Firefox. Ketahuan sampai selevel itu. Bahkan kalau misalnya mau di servernya mau diaktifin detail lognya, itu banyak sekali yang keluar. Jadi data-data dari klien itu kelihatan. Nah, di sini hanya disingkat, yang kelihatan adalah IP address, kemudian operating systemnya, dan juga web browser yang digunakan oleh klien. Nah, di cyber defense, hal yang paling logis untuk kita lakukan untuk menghadapi masalah ini adalah menyembunyikan data user. Jadi, gimana cara sekarang biar si server nggak tahu bahwa yang mengakses itu IP address-nya ini. Oke, berarti salah satu caranya adalah dengan menggunakan proxy. Nah, proxy-nya itu ada di router. PSAX, grab, kita menggunakan proxy namanya Squid. Ini dia. Squid yang berjalan. Sekarang kita coba lihat lognya. Nah, ini ya. Oke, kita coba sekarang ya. Ini saya kasih 2 enter. Sekarang saya akan mengakses web server melalui proxy. Nah, di sisi user, dia harus memberitahu kepada web browsernya. Web browser, kalau misalnya mau mengakses web, kita harus pakai proxy di sini. Dan proxy-nya, settingannya adalah ini, 56100 dan portnya 8080. 5600 berarti router kan, dia dikirim ke router. Oke, nah sekarang kita coba. Enter, udah. Oh, nggak ada yang muncul. Kenapa? Iya, kasnya belum kita hapus. Coba sekarang kita hapus. Dan enter. Nah, di sini muncul, di server muncul, dan di proxy-nya muncul juga. Di proxy-nya ketahuan ada IP address. Oh, si klien nih 56102 mencoba mengakses server nih 43254 dan koneksinya direct. Dan setelah itu dia minta lagi data gambar apache.pb. Terus, dan minta gambar lagi, mod SSB. Terus minta data lagi, apa ECF, better, dan lainnya. Seperti ini. Sementara dari sisi server,
Oh, sekarang berubah. Tadi yang dilihat dari server, yang mengakses saya adalah 56 atau 02 IP address klien. Sementara setelah menggunakan proxy, dari sisi server, oh yang mengakses saya adalah 43122. Oh, 43122 kan IP address-nya router. Iya, jadi dari sisi server, dia tahunya adalah si router yang mengakses dia. Jadi kalau kita gambarkan topologi kita, kan ada klien tuh. Kemudian ada si router. Terus terakhir ada si server. Nah, si klien kan IP address-nya 56.102. Terus si router adalah 43122. Ini depannya siapa saja ya biar gampang ya. Maaf, ini 56.100. Terus di sini adalah 43122. Dan di server 43154. Kayak gini kan topologinya. Nah, dari sisi server, dari sisi klien, kita set. Kalau mau mengakses internet, web, pakai proxy ini 5600. Maka setelah itu, seluruh IP address klien itu diumpetin sama router. Diubah seolah-olah yang mengirim adalah 43122. Makanya dari sisi server, dia lihatnya, oh, yang mengakses saya adalah 43122, bukan lagi 5602. Seperti itu. Jadi, dari sisi IP address, klien diumpetin oleh proxy. Nah, ini salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan dalam cyber defense, yaitu data-data klien itu perlu kita sembunyikan. Nah, tapi kok data sistem operasi dan web browsernya nggak berubah? Dan mungkin kalau teman-teman mengaktifkan detail lognya lebih tinggi lagi, itu nanti kelihatan juga. Misalnya, oh ini pakai pakai mobile Android versi apa? Bukannya pakai Firefox. Dan sampai ke ukuran layarnya pun juga ketahuan. Jadi semua itu dikirimkan oleh klien. Nah, data-data seperti itu tidak bisa disembunyikan. Maaf saya ulangi, tidak boleh disembunyikan. Bukan tidak bisa, nggak boleh disembunyikan. Kenapa? Ya soalnya nanti dari server, dia kan harus ngasih respon kan ke kliennya. Nah, dia harus tahu, oh pakai Firefox versi sekian. Oh, Firefox versi sekian itu nggak support ini, nggak support itu, dan nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nah, berarti informasi tersebut bisa digunakan oleh server untuk menentukan seperti apa responnya. Responnya seperti apa yang perlu saya kirim balik ke klien, biar tampilan di sisi klien itu bagus. Contoh misalnya tadi menggunakan, oh ini kliennya mengakses menggunakan smartphone dan layarnya itu, gede banget layarnya gitu. Nah, ya kalau layar sudah gede, ya jangan dikirimkan informasinya yang kecil, kan jadi nggak bagus kan. Nah, makanya masih tentang user itu nggak boleh disembunyikan. Karena itu digunakan oleh server untuk menentukan seperti apa responnya nanti. Oke? Nah, itu salah satu kegunaan dari proxy. Kegunaan kedua, kegunaan pertama tadi adalah menyembunyikan IP address dari klien. Dari ini menjadi ini. Kegunaan pertama adalah itu. Dan kegunaan kedua adalah untuk caching. Jadi, kalau teman melihat di sini, padahal si klien pada saat dia, ini kasnya sudah hapus kan,
Berarti dia nggak punya gambar-gambar ini. Satu, dua, tiga, empat gambar ini udah nggak ada sebenarnya di dia. Berarti harusnya dia minta ke user, minta ke server gambar-gambar ini. Tapi kok nggak minta dia? Dia cuma minta ininya aja, indeks HTML-nya aja. Nah, terus klien dapat dari mana gambar-gambarnya? Nah, dapatnya dari proxy. Makanya di sini, nih, saya ingin mendapatkan get indeks HTML-nya. Oke, dikirim oleh apa? Dicek oleh proxy. Wah, nggak ada, miss. Berarti saya harus minta ke server. Makanya di server keluar oleh router, oleh proxy-nya nanya ke server, server, saya minta indeks HTML-nya dong. Dikirim. Ini dia, karena TCP miss. Tapi gambar-gambar berikutnya hit. Berarti ada di cache-nya proxy. Jadi gambarnya sudah tersimpan oleh Squid. Jadi daripada download lagi dari server, kan ngabisin bandwidth tuh. Ya mending saya ambil dari proxy-nya aja. Nah, proxy-nya langsung ngambil dari cache-nya dan dikirim ke klien. Makanya di sini, karena di sini hit, 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 hit. Makanya dia nggak minta lagi dari server. Oke, itu dua kegunaan dari apa? Dua kegunaan dari proxy. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang VPN. Nah, yang menjadi kendala utama dari proxy itu adalah tidak ada autentikasi. Kan tadi si klien tinggal pakai aja kan, tinggal ngeset aja. Di sini dia tinggal ngeset proxy-nya. Ya, set proxy-nya udah seperti ini. Nggak ada sama sekali autentikasinya. Dia nggak minta apa IP, nggak minta username, nggak minta password, tinggal pakai. Jadi siapapun sepanjang dia tahu proxy-nya diarahin kemana, bisa ngasih ke internet dari sisi dalam, dari sisi intranet. Nah, kalau misalnya kita ingin apa menambahkan autentikasi, bisa enggak? Nah, bisa. Karena memang proxy itu dia adalah triple A server. Triple A maksudnya adalah dia punya autentikasi, kemudian punya otorisasi, dan juga punya yang namanya uh, accounting. Itu triple A kan. Yang tadi sudah kita lihat adalah autentikasi. Apa maksudnya otorisasi. Boleh nggak lewat? Gitu. Nah, boleh nggak lewat itu gimana caranya? Nah, kita coba lihat ke settingan dari apa konfigurasi dari proxy. Ini di sini ada squid.conf. Coba kita lihat cat. Cat itu maksudnya buat uh, print isi dari suatu file teks. Squid.conf. Ini isinya. Pertama, settingannya adalah namanya apa? Oke, router. Kemudian saya dengarnya di mana? Oh, di 5600 Makanya di sini kita setnya adalah 5600 karena memang proxy-nya dengerinnya di sini. Nah, kemudian saya bisa membuat ACL, Access Control List. Misalnya saya berikan nama lecturer, dosen. Dosen, kalau dosen adalah yang memiliki IP address 56 sekian. Oh, berarti si klien ini adalah dosen karena IP address-nya 56 sekian. Nah, kalau dia dosen, maka boleh akses, allow. Jadi HTTP aksesnya boleh, silakan lewat. Tapi kalau bukan dosen, bukan mahasiswa, dia akan di deny. Jadi kalau IP address-nya bukan 56,
dia akan di-deny oleh proxy. Nggak boleh mengakses internet. Nah, ini adalah otorisasi dan juga autentikasi. Cuma autentikasinya hanya berdasarkan IP address kan di sini. Sepanjang IP address-nya 56 sekian, dosen, mahasiswa. Udah gitu aja. Jadi dia hanya berbasis IP address, bukan username dan password. Nah, kemudian tadi ini autentikasi udah. Dan otorisasinya gimana? Nah, ini otorisasi. Kalau dia lecturer, dosen, dia boleh membuka file berukuran 1 MB ini, reply body maximum size. Tapi kalau mahasiswa hanya boleh 100 KB. Jadi kalau dosen bisa sampai 1 MB, mahasiswa hanya boleh sampai 100 KB per filenya. Ini otorisasi. Accountingnya, yang tadi ada lognya itu kan, itu semua kecatat semua. Kapan, siapa, ngapain, itu kecatat semua di lognya. Seperti itu. Nah, kalau kita balik ke autentikasinya. Autentikasinya itu hanya berdasarkan IP address kan. Ya, nah di proxy sebenarnya ada sih plugin atau modul untuk kalau ada user ingin ngakses internet, dia minta user dan password. Mana user dan password kamu? Ya? Nah, cuma masalahnya user dan password tersebut itu masih plain text dikirimkannya. Jadi belum bisa dienkripsi. Jadi kalau ada apa yang bisa mengakses node di tengahnya, kayak routernya atau wifi-nya, itu ketangkap username dan passwordnya. Nah, makanya autentikasi menggunakan username password dengan instalasi modul tambahan di proxy itu kurang secure. Nah, makanya di sini kita coba menggunakan VPN. Oke, untuk VPN di video berikutnya.